Pasuruan memang tak pernah kehabisan cerita soal kuliner. Dari sepiring nasi jagung yang sederhana hingga gulai kacang hijau yang menggugah selera, semuanya punya kisahnya tersendiri. Uniknya, kedua sajian ini sebenarnya populer lebih dulu di Madura, namun kini telah menjadi bagian dari kehidupan kuliner warga Pasuruan. Bahkan adaptasi dan inovasi telah dilakukan demi menyesuaikan dengan lidah masyarakat lokal tanpa menghilangkan identitas aslinya. Kalau mau mencicipi gulai kacang hijau yang legendaris di Pasuruan, coba deh ke Jalan Kiai Haji Abdul Hamid di Panggung Rejo. Ada warung gulai kacang hijau yang sudah berdiri sejak tahun 1980-an loh. Yes, Secret Lovers, gulai kacang hijau adalah kuliner Pasuruan yang identik dengan Madura. Sebenarnya, gulai kacang hijau adalah gulai kambing yang menggunakan kacang hijau sebagai salah satu bahan pembuatannya. Rupanya, pemilihan daging kambing sebagai bahan utama gulai kacang hijau bukan tanpa alasan loh. Iya, cocoknya gulai kacang hijau itu pakai kambing. Kalau daging sapi kurang cocok, soalnya dagingnya satu berlemak ya. Yang kedua, teksturnya lain sama sapi. Tak sulit memasak gulai kacang hijau. Daging kambing segar direbus dalam air mendidih bersama rempah-rempah yang telah dihaluskan. Disusul kacang hijau, lalu dibiarkan matang hingga 1 jam lebih. Daging kambing memiliki aroma yang tajam atau yang biasa disebut perengus. Itulah mengapa butuh bumbu rempah kuat untuk memasaknya seperti gulai kacang hijau. Kacang hijau sendiri memiliki efek sebagai penetralisir aroma perengus daging kambing. Selain itu, kacang hijau membuat kuah gulai lebih lembut di lidah, jadi aroma dan rasa daging kambing tidak begitu tajam lagi di lidah. Biar lebih empuk dan cepat matang. Ya ada fungsinya sih, kalau kita kan bikinnya satu bisa mengurangi bau kambing yang perengus gitu. Terus bisa mengurangi kolesterol dan bikin badan jadi hangat yang mungkin disuka orang laki-laki. Di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Sumeneb, kuliner gulai kacang hijau sangat populer. Mereka menyebutnya kaldu kokot, tapi bukan dipasangkan dengan daging kambing, melainkan kikil sapi. Dulu, sajian ini sangat penting bagi tamu dan kerabat keraton di Sumeneb. Kaldu kokot mencerminkan keramahan dan identitas lokal masyarakat Madura. Seiring berjalannya waktu, resep ini diwariskan turun-temurun dan menyebar hingga ke beberapa daerah, termasuk kota Pasuruan, Jawa Timur. Bukan sekedar salah satu bahan utama, ada fungsi lain dari kacang hijau. Gulai yang biasanya identik dengan santan, kadang justru mempersulit masyarakat karena santan segar tidak selalu mudah didapatkan. Alhasil, untuk mendapatkan tekstur kuah tetap kental dan gurih, masyarakat memanfaatkan kacang hijau yang direbus lama hingga hancur. Kita memang lebih mengutamakan kacang hijaunya agak hancur. Jadi bisa menyatu dengan kaldu atau kuahnya. Tidak merusak masakan dan tidak merusak bumbu dasarnya. Namun, tak sedikit pula yang beranggapan bahwa kuliner ini berasal dari Timur Tengah. Lantaran dulu banyak pedagang dan ulama yang datang dan turut membawa tradisi memasak daging kambing dengan rempah kuat. Maklum saja, di Timur Tengah memadukan kacang-kacangan dalam sup ataupun kari daging juga bukan hal baru. Nah, sesampainya di Madura, sajian ini diadaptasi dengan bahan yang lebih sederhana, tapi tidak menghilangkan keasliannya. Ya ini kan Mbak, resep masakan India ya. Dicampur sama rempah-rempah yang seleranya cocok dengan lidah orang Indonesia. Di daerah sana juga mungkin ada ya. Ada, terus rasa di lidahnya mungkin sesuai kalau menurut saya. Terus di sana kan juga namanya kaldu ya, mirip-mirip banget lah sama gulai saya.
Dalam sehari, Muslim bisa menghabiskan hingga 25 kg daging kambing. Sepiring gulai kacang hijau lengkap dengan lontong dihargai Rp37.000. Lengkap dengan kecap dan sambal, gulai kacang hijau lebih sering diburu oleh kaum pria karena dipercaya menambah vitalitas. Tidak ada waktu yang tepat untuk memakan gulai kacang hijau. Makanan ini bisa dimakan kapan saja, semua tergantung selera si pembeli. Bisa pagi, malam, siang. Tapi kebanyakan mereka kalau perut sudah terisi. Jadi kayak nambah vitalitas, nambah hormon gitu. Kalau pakai lontong lebih lahap, terutama yang belum pernah makan gulai. Ada pengaruh kuliner Madura lain yang juga jadi ikon warung sederhana di pinggir Jalan Soekarno-Hatta, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur ini. Nasi jagung. Di sini, nasi jagung disajikan dengan aneka rupa sayur dan lauk pauk komplit. Mulai dari ikan goreng, tempe dan gorengan seperti bakwan jagung, sampai aneka sayur seperti sayur sop, sayur nangka, dan tak lupa sambal. Tampaknya yang jadi nilai jual warung ini adalah pembeli bebas mengambil lauk apa saja dan sebanyak apapun hanya dengan membayar Rp10.000 saja. Sedangkan untuk minumannya kita cukup menambah Rp2.000. Tapi beda lagi kalau dibungkus alias dibawa pulang ya, harganya malah lebih murah lagi, yakni Rp8.000 saja. Kalau jagung asli itu rasanya agak kasar, kalau yang gerit rasanya lembut, halus gitu. Suka yang pakai gerit, lebih halus, empuk gitu. Untuk membuat nasi jagung, ada penjual yang benar-benar menggunakan jagung pipil sebagai campuran berasnya. Tapi ada pula yang menggunakan grit jagung atau bubuk jagung halus seperti ini. Kalau menggunakan jagung pipil, prosesnya jauh lebih lama karena butiran jagung harus direndam dan dikukus dulu selama beberapa waktu hingga empuk. Sedangkan proses memasak grit jagung justru jauh lebih praktis dengan tidak menghilangkan tekstur dan aroma khasnya. Sebelum dimasak bersama beras, grit jagung harus disiram dengan air panas terlebih dahulu hingga mengembang. Supaya setengah matang dulu, biar agak lebih enak, lebih empuk gitu. Ya bisa, tapi hasilnya terlalu berkempal, tidak bisa miat. Kalau di Madura, nasi jagung masih menggunakan jagung pipil karena mempertahankan tradisi dan tekstur alami kuliner tradisional. Namun saat tradisi kuliner Madura dibawa menyeberang ke Pasuruan, ternyata ada perubahan untuk bahan karena menyesuaikan lidah masyarakat setempat. Menurut Rohim, jika dilihat dari minat pengunjung di warung miliknya, mereka lebih menyukai nasi jagung dengan grit jagung, bukan dengan campuran jagung pipil, karena teksturnya lebih lembut dan mudah diterima lidah lokal. Di sisi lain, grit jagung pun dianggap lebih cocok untuk rumah makan dengan banyak pelanggan karena lebih mudah proses memasaknya. Ya sama orang Jawa ya bisa, orang Madura bisa, banyakan itu. Kalau orang Madura tuh ciri khasnya senang jagung langsung digiles pakai batu gitu. Sebenarnya beda rasanya, kalau yang grit itu lebih enak, lebih empuk. Kalau orang Madura biasanya suka yang langsung nasi jagung gitu. Dalam sehari, warung makan Rohim bisa menghabiskan hingga 50 kg nasi jagung. Proses mencampurkan jagung harus menunggu berasnya setengah matang dulu, barulah grit jagung dimasak bersamaan. Jadi bukan dari awal dimasak bersamaan ya. Soalnya antara beras dan grit jagung memiliki waktu kematangan yang berbeda. Grit jagung bisa matang lebih dulu, sehingga jika dimasak bersama beras dari awal, grit jagung akan overcook alias terlalu lembek dan merusak tekstur alaminya. Selain itu, rasa manis dan gurih dari jagung juga akan meresap perlahan ke dalam butiran nasi hingga bisa menghasilkan rasa yang pas. Ditambah lagi, grit jagung tidak membuat nasi putih menjadi kekuningan tuh, malah warnanya tetap aja cantik. Nggak bisa, harus nasi putih dulu, baru setengah matang nasi putihnya, baru nasi jagung. Ya karena nanti kalau disamakan nggak sama matangnya.
Jadi separuh-separuh itu maksudnya jagung. Nasi jagung awalnya merupakan makanan sehari-hari yang dikonsumsi masyarakat pedesaan di Madura, Jawa Timur, dan Bali. Makanan ini jadi alternatif di masa kolonial ketika warga desa mengalami kesulitan mendapatkan beras. Pada masa itu, beras dianggap sebagai makanan yang mahal, sedangkan jagung mudah dibudidayakan serta tahan terhadap kondisi tanah yang kurang subur. Tak disangka, dari yang tadinya makanan penyelamat, justru sekarang menjadi ikon kuliner Madura yang telah menyebar hingga ke Pasuruan, Jawa Timur.